Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar PPKN tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Apakah arti norma itu? Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap manusia mempunyai sifat dan keinginan atau kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengakibatkan manusia berhubungan dengan manusia yang lainnya. Mereka saling bekerja sama, tolong-menolong, saling bantu, dan sebagainya, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingannya itu. Nah, untuk mengatur hubungan antar manusia ini sangat diperlukan suatu norma. Dengan demikian, norma itu sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah norma sama dengan peraturan? Jawabannya tidak sama. Peraturan mempunyai arti yang lebih luas. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis, dan bagi yang melanggar akan ada sanksinya. Sanksinya bisa berupa teguran, hukuman kurungan, atau denda. Sedangkan norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Biasanya, norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warga. Norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis. Misalnya, kewajiban menghormati orang tua. Anak yang menghormati orang tua berarti dia telah mematuhi norma yang berlaku. Sedangkan anak yang tidak hormat berarti dia telah melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk-bentuk norma. 1. Norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan dalam kehidupan di akhirat. 2. Norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan. Misalnya, merasa bersalah, merasa menyesal, merasa malu, dan sebagainya. Contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Orang yang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah di dalam hatinya. Ia akan terus menyesal karena telah berbohong kepada orang lain. 3. Norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas,
tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Contoh norma kesopanan seperti kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua atau perasaan orang lain, mematuhi nasihat orang tua, dan sebagainya. Anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, ia akan dikucilkan oleh orang tuanya, saudaranya, atau oleh anggota masyarakat lainnya. 4. Norma hukum, yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda berupa uang. Contoh norma hukum seperti larangan untuk mencuri. Setiap orang yang melakukan pencurian, maka dia akan dihukum penjara yang lamanya sesuai yang ditentukan oleh hakim di pengadilan. Norma-norma yang disebutkan di atas harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma-norma, maka kehidupan masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati, saling menghargai, dan tolong-menolong antar sesama. Tata cara melaksanakan norma-norma di sekolah. Berikut adalah contoh tata tertib di sekolah yang harus dilaksanakan. A. Datang ke sekolah sebelum pukul 7. B. Murid-murid memakai seragam sekolah. C. Seragam sekolah hari Senin adalah putih merah. D. Sebelum masuk kelas, murid-murid berbaris di depan kelas. E. Sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. F. Murid-murid mengikuti pelajaran dengan sikap tertib. Itulah contoh-contoh tata tertib di sekolah. Berikut melaksanakan norma-norma di lingkungan keluarga. Seperti saling membantu melakukan pekerjaan antar anggota keluarga. Sopan ketika berjalan di depan orang tua. Saling rukun antar sesama anggota keluarga. Nah, itulah anak-anak materi norma hari ini. Selanjutnya, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut. Salinlah dan kerjakan di buku tulis kalian. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Catatlah hal-hal yang penting di buku kalian, agar apabila diperlukan waktunya belajar atau ulangan bisa kalian baca kembali. Sekian Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.